Tes ya, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan mulai belajar bagaimana membuat jumping part ya, dalam artian begitu part tersebut tersentuh, maka karakter akan terpental ke atas gitu ya. Jumping ke atas gitu ya. Oke, kita akan langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuat kotak ya. Kalau misalkan belum bikin seperti ini bikinnya dari ini ya, dari part ini blok ini, kemudian tinggal dilebarkan saja kayak gini. Oke, yang ini saya delete aja ya. Nah, ini saya akan pakai sebagai jump pad ya. Saya akan rename dulu dengan cara klik kiri di sini, jumping part gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan gambar ya. Jadi untuk menambahkan gambar itu ada yang namanya decal. Jadi saya arahkan mouse ke sini, klik, cari decal yang ini. Nah, decal ini memakai yang namanya properties color map content untuk memunculkan gambarnya. Kita bisa menggunakan toolbox untuk mencari gambarnya. Kalau teman-teman tidak ada toolbox, teman-teman bisa ke Windows, toolbox di sini ya. Nah, ini kita langsung spesifikasikan di decals. Dan saya kasih nama jump gitu ya. Oke, misalkan ini klik kanan, copy texture ID. Dan kembali lagi ke Explorer. Di sini klik kiri, klik kanan, paste, enter. Kita tunggu sebentar sampai dapat gambarnya. Nah, ini kan kebalik nih. Saya akan klik jumping partnya, kemudian saya rotasikan. Rotasinya saya undo. Saya mau dia snap ya, supaya memudahkan. Oh ya, ini sebentar, ininya saya coba tempatkan lagi. Nah, di sini. Oke, untuk gambar sudah. Tapi ini kita akan tambahkan script ya. Jadi klik di sini lagi, script. Saya akan rename scriptnya script jumping part. Oke ya, ini saya hapus. Kita akan ambil dulu partnya, jumping partnya. Lokal jumping part sama dengan script parent. Seperti biasa ya. Kemudian kita akan menggunakan event touch. Nah, ini ya, local function on touch event. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tapi di sininya kita akan menambahkan lagi adalah dengan memakai linear velocity. Seperti kita contoh di sini ya. Nah, di sini kita bisa mengecek player. Atau memakai ini juga bisa, ini lebih ringkas ya. Nah, kita akan mendapatkan humanoid root path-nya. Kemudian kita akan menambahkan linear velocity kepada humanoid root path tersebut. Kita akan coba lokal ini, kita pakai script yang ini aja, pakai linear velocity ya.
Oke, tapi sebelumnya teman-teman bisa pakai script yang ini atau script yang ini sama aja ya. Supaya tidak bingung, saya akan samakan juga dengan script seperti ini. Jadi habis ini saya akan mengecek playernya ya, daripada ini local player sama dengan game player get player from karakter. Nah seperti ini yang ini. Kemudian dicek apakah playernya kosong. Kalau kosong maka tidak terjadi apa-apa. If player, nah seperti ini. Kemudian nanti dikasih di bounce ya, dalam artian supaya script hanya dijalankan satu kali per satu waktu. Makanya ini pakai delay. Oke ya, di sini saya akan kasih di bounce false. Nah kemudian kalau ternyata playernya ketemu, maka kita kunci dulu. Oke seperti ini. Kemudian langsung ke humanoid root path ya. Wait for child, karena ini sudah ketemu nih. Nah kemudian kita akan membuat linear velocity. Dari linear velocity juga, linear ya. Linear velocity sama dengan instance new linear velocity. Nah kemudian linear velocity ini di attach kepada humanoid root path. Oke seperti ini ya. Oke sudah dibuat sama AI, tapi ini kita 0,5 saja. Di bounce false, linear velocity destroy. Parent max force vector velocity attachment null. Oke ini ya. Dan nantinya on touch ini jika terjadi maka dikerjakanlah on touch event ini ya, apa function ini. Kita coba dulu. Oke, sebelumnya kan jumpingnya seperti ini ya. Oke, tapi kalau kita kena ini, oh tidak terjadi apa-apa. Kita lihat scriptnya.
Oh, ini saya akan jangan memakai rig, bentar ya. Saya akan memakai root attachment. Oke, seperti ini ya. Humanoid root path, root attachment, vector velocity, vector 3 new, max force huge. Ini kita terapkan max force angka sebesar mungkin. Kemudian setelah setengah detik linear velocity dihilangkan dan dibuatnya force lagi. Jadi bisa dikenakan lagi on touch ininya begitu ya. Oke, saya akan save dulu. Saya akan kerjakan lagi jumping path. Oke, ini enggak, kenapa ya? Coba kita lihat lagi skripnya. Ininya coba pakai huruf besar ya. Ininya nggak apa-apa huruf kecil, karena ini deklarasi variabel di lokal. Kemudian kita mendeklarasikan humanoid root path mengambil dari karakter wait for child humanoid root path. Kemudian kita menambahkan linear velocity di attach kepada humanoid root path root attachment. Dibuat velocity-nya Y sebesar 100, max force-nya memakai math huge, angka yang besar sekali, linear velocity parent humanoid root path. Oke, ini harusnya sudah bisa. Save dulu. Oke, tadi karena kesalahan di sini ya, harusnya P-nya gede. Oke. Dan ini kita teman-teman lihat di sini nanti ada di attach humanoid root path. Di sini terattach di root attachment ya, linear velocity-nya. Oke ya. Nah, ini karena pakai di bounce false, jadi hanya satu saja yang kena setiap saat, tidak lebih dari satu. Karena pakai
delay di bounce itu ya. Jadi pakai ini. Kalau nggak pakai ini, dia bisa sekalinya bisa lebih dari satu, teman-teman. Kita akan coba cek. Kalau misalkan ini saya matikan ya, dengan cara di komen. Ini saya komen. Jadi komen ini tidak akan dijalankan. Oke, saya tes dulu. Kita akan coba. Nanti kita lihat pasti lebih tinggi karena linear velocity-nya lebih dari 1. Tuh, itu lebih tinggi. Jadi seperti itulah gunanya di bounce. Tuh, bisa lebih dari 1 kali ya teman-teman ya. Tuh, makanya dia ketinggiannya tidak menetap, terkadang lebih tinggi, terkadang enggak, tergantung dari berapa dia mendapatkan linear velocity. Jadi itulah pentingnya di bounce itu ya, sebagai delay supaya dipastikan script dikerjakan seperti yang kita harapkan, yaitu hanya sekali saja linear velocity-nya. Baik teman-teman, silakan dicoba ya untuk jumping part ini ya. Terima kasih.